A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita niatkan untuk Allah semoga dinilai syukur oleh Allah sehingga kita bisa mendapatkan janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Dan yang kita harapkan adalah tambahan-tambahan yang bisa dijadikan bekal kelak di akhirat nanti. Ikhwati fillah rahimakumullah. Walaupun bukan bulan hijrah ya, saya sedang tertarik dengan tema hijrah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Beberapa waktu ini sedang membaca terkait dengan hijrah, bahwa ternyata setelah hijrah itu hanya 10 tahun ya dibanding sebelum hijrah di waktu Mekah. 13 tahun lebih lama. Tapi setelah dilihat tekanan-tekanan yang diberikan setelah hijrah itu sifatnya berbondong-bondong gitu ya. Seperti perang yang perang Khandaq yang itu dari berbagai kabilah kumpul di situ begitu ya. Bahkan Yahudi juga bergabung di situ gitu. Kalau di Mekah masih sifatnya tekanan-tekanan personal begitu. Dan ada yang menarik, ternyata surat-surat panjang juga diturunkan di fase setelah hijrah ini, begitu ya. Yang kita tahu istilah sebagian besar ayat-ayat mufassalat diturunkan di fase sebelum hijrah. Maka dari sini sebagian ulama menyampaikan tentang hijrah itu merupakan bukan akhir begitu ya, bahkan awal dari hal-hal yang nanti akan hadir lebih kuat lagi cobaannya. Kemudian mengambil ibroh terkait dengan hijrah dulu ya. Kita hijrah, saya pribadi memutuskan untuk memulai menghafal Quran begitu ya, mengikhtiarkan menjadi orang-orang yang Allah golongkan sebagai ahlul Quran begitu. Maka cobaannya juga begitu besar, ikhwati fillah rahimakumullah. Maka teringat di surat Al-Ankabut ada sebuah ayat yang menyampaikan di awal-awal ayat ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dan manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mereka berkata saya beriman. Wa hum la yuftanun. Dan mereka merasa tidak akan diuji begitu ya, ikhwati fillah rahimakumullah. Maka ini menjadi peringatan untuk kita bahwa saat kita sudah memutuskan sesuatu, dari ayat ini kita bisa mentadabburinya, maka tidak mungkin kita dibiarkan begitu saja dengan apa yang kita niatkan, apa yang kita tuju begitu. Maka kita akan diberikan berbagai hal yang itu bagian dari ujian. Saat sesuatu yang diberikan kepada kita kenyamanan, maka ujian itu merupakan penguat apakah kita semakin bersyukur atau tidak. Dan apabila Allah memberikan sesuatu yang tidak nyaman, maka itu sebagai penguat kesabaran kita. Dan terkait ujian ini, di penggunaan kata yang lain adalah walanabluwannakum. Kita mendapatkan di juz 2 dan di liyabluwakum ba'dukum bi ba'd ya. Surat apa itu? Ingat Muhammad ya kalau tidak salah ya. Nah ini dua liyabluwakum ya betul ya, liyabluwakum yang di juz 2 walabluwannakum. Nah kalau walabluwannakum dengan bisyai'in, dengan sedikit begitu ya. Kalau yang liyabluwakum ba'dukum bi ba'd. Allah menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Maka ujian-ujian ini bisa hadir dari sesuatu yang ada di dalam diri kita. Khauf ya di situ ya, bisyai minal khauf wal ju' dalam diri kita, ataupun dari ba'dakum bi ba'd, dari sebagian kalian begitu ya, dari teman-teman kita sendiri gitu ya, atau dari ustadz-ustadz kita begitu ya, atau dari orang-orang luar begitu. Intinya cobaan-cobaan itu Allah lewatkan dari diri kita dan juga dari orang lain. Maka dengan kesadaran ini semoga seiring dengan apapun yang hadir di diri kita, baik kesenangan ataupun ketidaksenangan,
itu kita sadar bahwa itu bagian dari cobaan kita, bagian dari penguatan kita agar bisa menuju apa yang kita tuju. Ya. Karena sebagian nanti ketika diuji dengan kesenangan dia lalai. Dia mengabaikan waktu luangnya. Dia membiarkan waktu senggangnya begitu saja. Begitu ya. Kalau konteks kita lah misalkan ya. Konteks kita misalkan ya. Pengalaman saya dulu saat mau tasbih misalkan gitu ya. Oh udah dapet nih gitu. Ya sudah santai. Ngobrol gitu ya. Dengan obrolan yang mungkin tidak ada manfaatnya misalkan. Padahal masih bisa dipakai yang lain dan hati kita masih kuat begitu ya. Terkecuali memang kita sudah jenuh, sudah capek begitu ya. Anggap untuk bisa merehatkan sejenak. Hanya ini kita masih seger, masih banyak waktu luang begitu. Dan atau kita diberikan kesulitan dalam menghafal. Nah, ini yang paling sering terlihat biasanya ya. Saat diberikan kesulitan itu, apakah kita terus berjuang dengan kesulitan itu begitu ya untuk melewati itu, atau kita di sahabat Al-Quran, maka tentu setan itu akan menunggu di perempatan jalan sana begitu ya. Kalau ada lurusan nanti, ayo belok aja gitu ya, hati-hati makanya ya. Jadi semakin ketakwaan kita itu luar biasa, yang turun pun juga semakin luar biasa. Bukan setan ecek-ecek katanya Maya. Seperti hijrah juga disampaikan, saya mendengar salah satu dan di Rasyidul Maktum kalau salah tidak ada ya, ada di sana ya, bahwa iblis itu turun langsung datang begitu di dua keadaan. Pertama saat Rasulullah akan hijrah, kalau tidak salah disampaikan saat para pemuka Quraisy itu sedang rapat, iblis menyamar jadi seorang manusia dia di sana untuk berdiskusi yang mengaminkan usulan Abu Jahal untuk membunuh Rasulullah. Kemudian saat perang Badar, hal-hal besar itu iblis langsung turun. Begitu ya. Maka ini hal yang kita lakukan juga sangat besar, yaitu menjaga Al-Quran. Maka godaan kita pun tidak sembarangan ya teman-teman semua. Maka dari sini perlu kita menguatkan dari hati kita juga, lingkungan kita, teman-teman kita bersama-sama untuk memaksimalkan apa yang Allah berikan di saat ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mengingatkan saya pribadi, juga kita semua di sini untuk lebih mensyukuri nikmat Allah dengan terus meningkatkan amal soleh kita agar kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu saja dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi